Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Nusa Mandiri, Kampus Kramat, Program Studi Sistem Informasi. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok mata kuliah RPL. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMP Negeri 3 Karawang. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 7 dengan saya sendiri dan rekan saya yaitu Retno. Langsung saja saya akan mempresentasikan materi pertama. Di sini poin-poin yang akan kita bahas adalah latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, rancangan aplikasi susulan, desain database, kesimpulan dan saran. Langsung saja untuk presentasi materi pertama akan saya bawakan sendiri, yaitu latar belakang. Sistem informasi merupakan salah satu teknologi informasi yang menyediakan alternatif atau solusi yang tepat. Alasan untuk menggunakan sistem informasi adalah pengelolaan data dan informasi yang menyeluruh, terintegrasi, terpadu, menghasilkan informasi yang cepat dan akurat, mereduksi biaya dan keamanan yang lebih baik. Permasalahan yang terjadi pada perpustakaan SMP 3 Karawang adalah belum optimalnya proses pencatatan anggota, data buku yang tersedia, peminjaman buku, pengembalian buku, dan pembuatan laporan. Karena proses pencatatannya masih ditulis dalam buku besar atau berbentuk fisik. Dengan proses pencatatan seperti itu dapat menimbulkan resiko yang dapat terjadi, misalnya seperti kehilangan buku, penumpukan data yang sama secara berulang, atau rusaknya fisik buku laporan. Lalu dari segi pelayanannya juga sangat membutuhkan waktu yang sangat lama, terlebih petugas harus menulis data meminjam terlebih dahulu, melakukan pencarian buku sehingga petugas harus mencarinya terlebih dahulu di rak buku satu persatu. Lalu identifikasi masalah. Pengelolaan data dengan proses pencatatan yang ditulis tangan mengakibatkan data tidak dapat diakses dengan efisiensi. Pengelolaan data dengan proses pencatatan di dalam buku dapat menimbulkan data menjadi rangkap atau redundasi. Kurang akurat dan efisiensi waktu dalam perhitungan tanggal atau batas pengembalian buku. Lalu tidak tersedianya identitas anggota perpustakaan atau identitas yang jelas sehingga buku yang dipinjam bisa saja terjadi kehilangan. Lalu yang terakhir, tidak adanya efisiensi waktu dalam pembuatan laporan. Lalu untuk rumusan masalahnya yaitu satu, ada bagaimana sistem yang sedang berjalan pada perpustakaan di SMP 3 Karawang. Kedua, bagaimana perancangan sistem informasi perpustakaan agar dapat efektif dan mudah dipahami oleh petugas perpustakaan. Lalu yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi perpustakaan di SMPN 3 Karawang. Yang keempat, bagaimana pengujian penerapan sistem informasi perpustakaan pada sistem SMPN 3 Karawang agar sistem dipastikan berjalan dengan baik. Untuk batasan masalahnya, yang pertama adalah sistem yang dibuat hanya dapat berjalan dalam ruang lingkup SMP 3 Karawang. Yang kedua, untuk anggota perpustakaan hanya meliputi siswa dan siswi SMPN 3 Karawang. Yang ketiga, sistem memiliki fitur tambahan yang meliputi proses autentikasi login anggota dan petugas perpustakaan, pencarian data dan cetak laporan. Yang keempat, hak akses autentikasi yang ada pada sistem informasi yang dibangun adalah petugas perpustakaan sebagai admin dan anggota sebagai klien. Yang kelima, maksimal pengembalian buku pada satu anggota. Yang keenam adalah batas pengembalian buku. Yang ketujuh ada denda atau tidak. Yang kedelapan, jika buku dipinjam anggota perpustakaan hilang atau mengalami kerusakan yang parah seperti kena air hujan, maka anggota perpustakaan harus mengganti dengan buku baru. Yang kesembilan yaitu untuk pengisian daftar kunjungan, cukup mengisi satu kali saja per satu kunjungan. Lalu maksud dan tujuannya adalah yang pertama untuk mengetahui permasalahan yang ada
dan sistem yang sedang berjalan pada perpustakaan SMPN 3 Karawang. Yang kedua, untuk membuat perancangan sistem informasi guna membantu petugas perpustakaan pada SMP 3 Karawang dalam pencatatan data-data perpustakaan ke dalam bentuk sistem informasi. Yang ketiga, untuk mengimplementasikan perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMP 3 Karawang. Dan yang terakhir, untuk menguji sistem informasi perpustakaan pada SMP 3 Karawang agar dapat memastikan programnya berjalan dengan baik dan benar. Lalu tujuan dan penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai salah satu syarat tugas kelompok rekayasa perangkat lunak. Selanjutnya adalah metode penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah metode wawancara. Pada metode ini, penulis mengumpulkan data secara tatap muka langsung dengan orang yang diwawancarai atau interview. Yang kedua, metode observasi. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi melalui pengamatan secara langsung terhadap cara pendataan di perpustakaan SMP 3 Karawang. Yang ketiga, metode studi pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca buku-buku panduan dan artikel ilmiah untuk mencari data-data dari sumber yang berhubungan dengan penulisan skripsi. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan sistem. Model pengembangan sistem. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem pembuatan aplikasi presensi ini menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan suatu metode dalam pengembangan software di mana pengerjaannya harus secara berurutan yang dimulai dari tahap analisis kebutuhan software, desain, implementasi, testing, dan support. Berikut ini merupakan tahapan pengembangan dalam metode waterfall, yaitu pertama, requirement analysis, yang kedua, system design, yang ketiga, code regeneration, keempat, integration, dan yang kelima, operation dan maintenance. Ruang lingkup. Sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis, maka ruang lingkup permasalahan dibatasi pada SMPN 3 Karawang, dimulai dari input data anggota, pencarian data buku, peminjaman dan pengembalian buku, lalu pembuatan laporan. Rancangan aplikasi susunan. Yang pertama adalah use case diagram. Use case diagram halaman anggota. Yang pertama, use case diagram halaman anggota. Pada halaman anggota, anggota dapat mengakses menu login, status pinjaman, detail pinjaman, status pengembalian, detail pengembalian, cetak laporan, edit profile, dan logout. Selanjutnya, use case diagram halaman admin. Pada halaman admin atau user dapat mengakses login, daftar anggota admin, data buku, kategori buku, rak buku, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, laporan transaksi, denda, dan logout. Selanjutnya adalah activity diagram halaman login anggota. Anggota mengakses website perpus.smpn3karawang.com lalu melakukan login, lalu sistem akan memverifikasi NIS dan password. Apabila sesuai akan tampil halaman admin, tetapi apabila gagal akan kembali pada halaman login. Selanjutnya adalah activity diagram halaman status pinjaman anggota. Anggota mengakses halaman dashboard, lalu pilih status peminjaman dan akan tampil data status peminjaman. Activity diagram halaman status peminjaman. Pada halaman pengembalian, anggota mengakses halaman
akan menyimpan data tersebut. Tapi apabila admin ingin mencari data peminjam, maka admin memilih cari data peminjam, lalu sistem akan menampilkan data peminjam. Lalu admin dapat memilih data peminjam yang diinginkan. Admin dapat memilih hapus data peminjam. Activity diagram halaman pengembalian. Pada halaman pengembalian, admin dapat memilih dashboard, lalu pilih transaksi, lalu pilih data transaksi. Lalu sistem akan menampilkan seluruh data pengembalian. Lalu admin dapat menambahkan data pengembalian buku dan pilih data, maka sistem akan menyimpan data pengembalian tersebut. Apabila admin ingin menghapus data pengembalian, maka admin dapat memilih cari data pengembalian, lalu pilih hapus dan konfirmasi, maka sistem akan menghapus data tersebut. Selanjutnya adalah activity diagram laporan transaksi. Admin mengakses dashboard, lalu pilih laporan transaksi, maka sistem akan menampilkan data transaksi. Lalu admin dapat memilih untuk ekspor data Excel, maka sistem akan melakukan unduh pada data tersebut. Diagram activity halaman data denda. Pada halaman ini, admin dapat melakukan akses pada data denda anggota dengan cara pilih dashboard, lalu pilih data denda, maka sistem akan menampilkan seluruh data denda. Apabila admin ingin menambahkan data denda, maka admin menginput data denda, lalu pilih simpan, dan sistem akan menyimpan data denda tersebut. Tapi bila admin ingin menghapus data denda, maka admin memilih untuk cari data denda, lalu sistem akan menampilkan data denda, lalu admin memilih data denda, lalu pilih aksi untuk mengkonfirmasi penghapusan data, dan sistem akan menghapus data tersebut. Diagram activity halaman keluar. Untuk melakukannya, admin dapat memilih logout, lalu sistem akan menampilkan tulisan logout pada kiri atas di halaman akan terlogout. Desain database. Selanjutnya adalah IRD. IRD adalah suatu pemodelan dari basis data rasional yang didasarkan atas persepsi buku di dalam dunia nyata. User di sini adalah entitas himpunan entitas. Lalu di sebelah kiri ada sebuah simbol yang disebut atribut. Lalu pinjam adalah hubungan antara entitas, dan garis adalah sebuah objek yang ada dalam sebuah IRD. User memiliki beberapa entitas, ada buku, rak, kategori, denda, dan bayar denda. User membentuk sebuah atribut. Di dalam user terdapat atribut ID user, disebut primary key karena diberi tanda lain, maka ID relasinya. Lalu terdapat relasi. Relasi itu ada banyak, yaitu one to many, many to many, dan many to one. Lalu di sini ada user dan pinjam, berarti relasinya adalah many to many. Dikarenakan user meminjam buku, lalu buku punya rak relasi adalah many to one. Karena buku itu memiliki banyak atribut, berarti terdapat sebuah himpunan. Lalu ada buku mempunyai kategori, lalu dengan denda relasinya many to one dikarenakan hanya ada denda saja. Lalu denda ada biaya, denda relasinya one to one. LRS. LRS adalah sebuah struktur turunan dari IRD. Di sini ada user memiliki ID user, ID anggota, dan sebagainya. Begitu ID user ini masuk ke tabel lama pinjam, ID user tersebut itu berubah dari tadinya primary key berubah menjadi sebuah login key atau kunci tabel. Lalu tabel pinjam itu primary key-nya adalah ID pinjam. Lalu setelah itu user akan meminjam, lalu pada tabel buku yang menjadi primary key-nya adalah ID buku, dan buku ID adalah login key-nya. Lalu pada tabel kategori yang menjadi primary key-nya adalah ID kategori. Lalu pada tabel pinjam di bawah ini memiliki tabel denda, dan primary key-nya adalah denda, dan untuk login key-nya adalah pinjam denda. Lalu selanjutnya ada sequence diagram. Sequence diagram adalah sebuah alur activity, sebuah ruang lingkup atau halaman-halaman yang ada di sebuah sistem. Mengapa
Mengapa dinamakan sequence diagram? Karena programnya memiliki OOP atau yang biasa disebut Object Oriented Programming. Kalau programnya yang prosedural, maka tidak memakai sequence diagram karena tidak menggunakan public function atau sebuah kelas diagram yang memiliki objek. Karena dia disebut OOP karena setiap penyebutan objek-objek yang ada pada variabel harus masuk ke function kelasnya. Untuk alur anggota, klik dashboard akan masuk ke sebuah data. Lalu selanjutnya ada login admin. Admin akan menginput username dan password, maka dia akan merequest data ke dalam sebuah MVC. Yang disebut MVC adalah model, view, dan controller. Yang akan masuk ke dalam view login menggunakan sebuah request method yang akan melakukan sebuah perintah get data ke dalam sebuah control login akan meminta data ke data user. Lalu setelah data ini selesai akan masuk ke tampilan home, yaitu tampilan sebuah kelas, lalu akan masuk lagi ke tombol login. Setelah login yang apabila terjadi kesalahan maka akan error, dan apabila berhasil akan menampilkan home. Lalu selanjutnya ada manajemen anggota. Admin bertindak sebagai ruang lingkup sebuah aktor yang akan masuk ke dalam sebuah perubahan data anggota home. Lalu terdapat view index primary yang dimana akan mempercepat sebuah akses library-nya. Lalu di sini ada tambah itu akan menggunakan sebuah request method. Request method itu terdapat 4, yaitu post, get, put, and del yang ada di OOP. Untuk function variabelnya akan diubah menjadi sebuah disk, view tambah, view edit, view detail, view control, anggota, dan data anggota. Lalu terdapat kontrol anggota yang merupakan sebuah servernya. Setelah itu masuk ke dalam sebuah data anggota, lalu akan mempercepat akses index primary key, lalu pilih master anggota, lalu klik tombol tambah menggunakan request method post. Setelah itu tampil data anggota, lalu menginput data anggota menggunakan metode post atau insert, lalu klik tombol simpan. Berarti data itu akan tersimpan, ditambah, diedit, didetail di database server, dan di data anggota maka akan tampil data konfirmasi bahwa tabel sudah tersimpan. Berarti request post ini sudah selesai. Lalu yang kedua ada put atau edit. Di sini ada dua kemungkinan, yaitu perintah put atau perintah post. Mengapa ada perintah post? Lagi karena pasti ada sebuah perintah pengulangan pengisian, lalu ada edit, lalu klik tombol edit, lalu simpan. Lalu terkonfirmasi bahwa data tersebut sudah update. Selanjutnya request method selanjutnya adalah del, lalu klik tombol hapus dan data akan disimpan. Data akan dihapus, berarti perjalanannya dari indeks akses library terus masuk ke dalam sebuah form tambah, edit, detail, kontrol anggota. Perjalanannya dari indeks primary masuk ke dalam sebuah form tambah, lalu ada perintah select yang akan menampilkan data anggota yang akan dihapus atau bisa juga view as. Lalu perintah sequence diagram berikut di sini sama saja dengan yang sebelumnya. Di sini ada sequence diagram transaksi peminjaman buku, lalu sequence diagram transaksi pengembalian buku, lalu sequence diagram laporan buku, sequence diagram cetak kartu anggota. Lalu di sini ada kelas diagram, komponen diagram, dan deploy diagram. Kelas diagram di sini adalah yang menambahkan sebuah function. Di sini ada yang namanya user, berarti user akan bisa melakukan pencarian yang dinamakan CRUDS. CRUDS adalah create, read, update, delete, dan search. Di sini user bisa melakukan pencarian, bisa menambahkan kode buku, dan bisa mencari kode anggota. User dapat melakukan simpan, edit, hapus, cetak, dan tampil. Lalu setelah pencarian ada buku. Di sini ada tanda bintang, berarti buku ini dapat melakukan pencarian, bisa dicari, atau ID buku dicari, dan lain-lain. Nah, di sini juga ada simpan, edit, hapus, dan cetak. Di dalam sebuah buku ada ruang lingkup kategori. Kategori di sini adalah untuk melengkapi buku. Di sini ada rak, peminjaman, denda, dan biaya denda. Kelas diagram mengacu ke dalam sebuah CRUD. Dia bisa melakukan CRUDS atau create, delete, create, read, update, delete, dan search. Selanjutnya komponen diagram. Di
sini ada admin dan anggota yang disebut sebuah komponen, yang dimana ini adalah sebuah user interface. Admin dan anggota akan meminta data dalam sebuah sistem. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan, sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 3 Karawang berbasis web dirancang dengan menggunakan metode waterfall, yaitu tahapan analisis, tahapan desain, tahapan code generation, tahapan testing, dan tahapan operation maintenance, di mana pada tahapan desain dan implementasi dibangun aplikasi dan software menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan database MySQL, sehingga aplikasi ini dapat digunakan oleh administrasi perpustakaan SMP Negeri 3 Karawang. Maka dapat diambil keputusan untuk kelebihan dan kekurangan pada sistem informasi perpustakaan sebagai berikut. Saran: sistem informasi perpustakaan SMP Negeri 3 Karawang berbasis web yang telah dibangun masih memiliki kekurangan, sehingga diperlukan sebuah pengembangan dalam hal penyempurnaan sebuah aplikasi. Maka saran yang disampaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebelum menggunakan aplikasi perpustakaan ini, ada baiknya dilakukan trial atau training kepada anggota dan administrasi perpustakaan terlebih dahulu. Yang kedua adalah melakukan pembaharuan kepada interface dan sistem informasinya, karena seiring berjalannya waktu akan selalu hadir fitur atau teknologi baru yang lebih memudahkan penggunanya. Dan yang terakhir adalah diharapkannya melakukan pengembangan tentang kekurangan yang belum tersedia daftar data buku dalam halaman anggota. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik secara penjelasan